Baik, selamat siang. Ya. Silakan disiapkan dulu. Ya, berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Pagi. Gimana kabar siang hari ini? Masih semangat? Masih. Meskipun kita belajar pada siang hari sudah jam 10 lewat, tetapi kita juga harus tetap semangat. Kenapa? Belajar. Ya pasti belajar. Supaya apa? Pintar. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang nggak masuk? Semua Pak. Masuk semua. Ya, biar saya lebih kenal sama wajah-wajah kalian. Disebutkan lagi ya nama-namanya. Ya, Abdal Fajar, Elizabeth, Febri Ananda, Fitriani, Heru Firmansyah, Mayang, Muhammad Dio, Petrus, Kira, Rizky Aditya, Pak. Randi, Siap, hadir Pak. Reva, Rosa, Siti, Supriyanto, Siap, hadir Pak. Sinta. Ada yang belum disebutkan namanya? Semua Pak. Saudara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, pada bahasan yang kita bahas hari ini, yang pertama kita bahas itu tentunya pasti kita tahu dulu apa itu pengertian siklus hidrologi. Kemudian setelah kita mengetahui apa pengertian siklus hidrologi, nanti juga kita akan mempelajari tentang proses siklus hidrologi. Dan yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, yang terakhir nanti Bapak akan memberikan sedikit materi tentang cara-cara menjaga kelestarian air bersih. Nah, coba lihat ke depan. Ada siklus hidrologi. Ini nanti. Apa itu siklus hidrologi? Ada yang pernah dengar? Hidrologi itu apa? Hidrologi. Enggak pernah Pak. Bapak kasih sedikit. Hidrologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang air. Nah, jadi apa itu siklus hidrologi? Nah, bisa lihat di depan. Jika diartikan dari segi bahasa, hidrologi sebagai ilmu air yang berasal dari bahasa Yunani. Hidrologi secara harfiah dapat diartikan sebagai cabang ilmu geografi yang mempelajari aneka hal terkait air. Poin yang ketiga, jadi dapat disimpulkan apa? Siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer bumi, lalu air tersebut akan kembali ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Jadi udah dapat gambaran bagaimana siklus hidrologi. Sudah dapat?
Hidrologi itu apa? Air kan? Hidro itu air. Nah, hidrologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang Air. ya. Lanjut. Jenis-jenis ilmu hidrologi. Nah, ini hanya untuk kalian ketahui saja. Di sini ada 5 jenis-jenis ilmu hidrologi. Yang pertama ada potamologi. Potamologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Nah, bisa kalian catat supaya nanti tidak lupa. Pas ditanya, kalian bisa jawab. Kemudian kedua, ada yang namanya limnologi. Limnologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang, seperti pada danau. Selanjutnya, kriologi. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti es dan salju. Selanjutnya ada geohidrologi. Geohidrologi merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Nah, itu yang dinamakan geohidrologi. Selanjutnya ada hidrometeorologi. Merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berbentuk gas yang letaknya di udara. Nah, ini hanya untuk kalian ketahui. Ini merupakan jenis-jenis ilmu hidrologi. Baik, nanti kalian catat yang lainnya. Materi ya. Nah, ini adalah gambar proses siklus hidrologi. Nah, mungkin kalian pada saat Bapak menjelaskan pada pengertian di awal tadi belum paham apa sih siklus hidrologi, seperti apa sih siklus hidrologi. Nah, ini adalah gambarnya. Gambarnya sudah mewakili penjelasan di awal. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Siklus hidrologi itu seperti apa? Jika dilihat dari gambar ini. Kolam. Hah? Bentuk ke bumi. Siklus hidrologi, siklus air. Awan. Siklus hidrologi itu secara biar kalian paham, itu adalah siklus apa ya? Siklus air. Nah, siklus air itu dari laut terus menguap jadi awan, turun hujan dan kembali ke lautan. Nah, itu proses singkatnya. Itu adalah siklus hidrologi. Udah ada gambaran belum? Belum, Pak. Oh, nanti kita bahas ya. Nah, di sini proses siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi atau penguapan seluruh air. Nah, evaporasi ini merupakan tahap pertama pada proses apa? Tahap pertama pada proses siklus hidrologi. Nah, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di Langit. Permukaan bumi. Berada di sungai dan lainnya. Sungai, danau, laut serta tempat lainnya kemudian dianggap sebagai badan air. Lalu air yang menguap akan menjadi apa? Awan. Nama air yang menguap itu apa? Air hujan. Uap air. Luapan. Uap air. Nah, itu yang dinamakan dengan proses evaporasi. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap karena apa? Karena panasnya sinar matahari.
dan penguapannya disebut sebagai tahap Proses siklus ideologi. proses apa? Yang pertama Evaporasi atau penguapan suhu air. disebut dengan tahap evaporasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahap evaporasi itu air yang menguap karena sinar matahari dan penguapannya disebut evaporasi. Kemudian penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Maka air berubah menjadi uap. Nah, kalian ingat ya? Selanjutnya, pada proses evaporasi, penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Jadi air yang telah menguap dan berubah menjadi gas naik ke Atas. Awan. atmosfer, naik ke atmosfer. Nah, sinar matahari sebagai pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. Nah, jadi semakin terik sinar matahari yang menyinari bumi, menyinari air tersebut, maka semakin besar juga molekul air yang terangkat ke udara. Nah, itu yang disebut dengan proses evaporasi. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba Fitri, proses evaporasi tadi apa? Secara singkat saja. Proses evaporasi itu apa? Secara singkat. Ya. Evaporasi. Rio. Proses evaporasi tadi seperti apa? Penguapan seluruh air. Heru. Evaporasi. Evaporasi ya menurut bahasamu sendiri. Jelaskan pakai bahasamu sendiri. Yang kamu tangkap dari proses evaporasi ini apa? Penguapan seluruh air. Suci. Evaporasi. Air menguap karena oleh sinar matahari. Reva. Proses evaporasi. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi evaporasi itu jawaban Suci hampir ya, hampir benar. Hanya saja masih kurang. Nah, evaporasi itu adalah Penguapan air ke awan. Lalu perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap air. ya, maka air berubah menjadi uap air. Nah, itu adalah proses evaporasi. Kemudian yang kedua ada transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Nah, transpirasi merupakan penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Nah, penguapan tidak hanya terjadi pada air yang tertampung, misalnya tergenang di mana? Tergenang di jalan misalnya. Transpirasi ini khusus penguapan air di dalam jaringan makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu ada apa saja? Orang fauna. Tumbuhan, ya, yang hidup dalam makhluk hidup. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, ya manusia. Nah, proses dari transpirasi ini hampir sama dengan evaporasi.
Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Sama kan? Sama dengan evaporasi. Evaporasi tadi apa? Ada mesinnya? Ya, dari molekul cair berubah menjadi molekul gas yang dinamakan uap. Nah, proses transpirasi ini sama, hanya saja dia berlaku pada jaringan makhluk hidup. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Nah, perlu diingat ya. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer seperti pada tahap evaporasi. Seperti tahap evaporasi, ya hampir sama. Kalau evaporasi memang dari air. Kalau transpirasi itu khusus di jaringan makhluk hidup. Ayo, ada yang bisa mengulangi? Transpirasi itu apa? Coba Eva. Transpirasi. Gimana? Sinta. Transpirasi. Dia hampir sama dengan evaporasi. Febri. Transpirasi adalah Pakai bahasamu sendiri yang kamu pahami dari penjelasan tadi. Tidak harus sama persis dengan itu. transpirasi adalah penguapan air yang terjadi khususnya di jaringan makhluk hidup. Ya, penguapannya seperti apa? Di makhluk hidup. Ya, penguapannya seperti apa? Dari molekul cair menjadi molekul gas. Nah, itu adalah proses transpirasi. Kemudian ada evotranspirasi. Evotranspirasi. Evotranspirasi ini merupakan proses gabungan proses siklus hidrologi gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dari namanya saja sudah kebaca ya, evotranspirasi. Nah, itu adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evotranspirasi juga suatu tahap penguapan, di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Kan proses evaporasi itu tadi adalah penguapan dari air. Kemudian transpirasi apa tadi? Dari makhluk hidup. Evotranspirasi ini adalah penguapan dari air dan dari makhluk hidup. Kemudian yang keempat ada sublimasi. Selain ketiga proses di atas, ada lagi proses siklus hidrologi yang dinamakan dengan sublimasi. Coba dengar. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, di antaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi adalah perubahan es yang ada di gunung dan di kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Nah, sublimasi ini sama halnya dengan evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan air menjadi gas, tapi bukan pada air ataupun pada makhluk hidup, tetapi pada
pada es yang ada di pegunungan dan kutub utara. Nah, itu dinamakan dengan sublimasi. Oke, Bapak tanya lagi. Evapotranspirasi. Ada yang masih ingat? Kan barusan dijelaskan. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Ya, maksudnya ya dia memang gabung, tetapi dia penguapan yang seperti apa? Kan gabungan tadi itu. Nah, coba jabarkan gabungan. Berarti Menguapkan seluruh air di jaringan makhluk hidup. Gimana sih? Evapotranspirasi kan gabungan. Kalau evaporasi itu di air, kalau transpirasi itu di makhluk hidup. Jadi evapotranspirasi itu apa? Air makhluk hidup. Ya, hampir benar tapi kurang tepat. Nah, evapotranspirasi itu dia sama uap air, perubahan molekul cair menjadi molekul gas yang terjadi pada air dan makhluk hidup. Itu evapotranspirasi. Kemudian sublimasi. Sublimasi juga sama, hanya saja terjadi pada pada es yang ada di gunung dan kutub utara. Jadi sublimasi ini merupakan perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah Udara. udara, ke arah atas atau ke atmosfer. Nah, tapi dia terjadi pada es. Oke, kita lanjut. Ada kondensasi. Kalau di SD terakhir belajar kondensasi itu kalau tidak salah itu kelas 5 SD. Coba ada yang masih ingat kondensasi? Kondensasi. Ya. Rizky. Senyum-senyum sendiri. Jadi itu pertama. Ayo. Kondensasi. Tidak ada. Nah, setelah melalui 4 tahap sebelumnya, kita masuk ke tahap 5, yaitu kondensasi. Di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel esnya. Awan kemudian berwarna hitam. Awan kemudian berwarna hitam. Lalu setelah awan berwarna hitam, turunnya hujan. Kondensasi atau pengumbunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang biasa disebut kondenser, yang maknanya adalah tertutup. Nah, jadi proses kondensasi ini adalah proses partikel es tadi menguap ke atas, kemudian menjadi awan. Lama kelamaan awan itu semakin hitam, semakin tebal, lalu terjadilah hujan. Ya, itu adalah proses kondensasi. Apa sih proses kondensasi? Ayo, terus proses kondensasi. Yaitu bahasa lainnya yang kamu pahami dengan kondensasi, yang ada bahasa simpel dari itu, yang teman-teman kamu jawab.
Barusan. Proses apa? Ya, proses terjadinya hujan. Itu namanya kondensasi. Kemudian yang keenam ada adveksi. Adveksi merupakan satu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Nah, siklus hidrologi pendek dan panjang akan kita bahas pada materi berikutnya nanti ya. Jadi nanti kalian akan tahu apa sih itu siklus hidrologi pendek dan siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Itu yang dinamakan dengan adveksi. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke daratan. Begitupun sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun horizontal itu apa? Ada yang tahu? Horizontal. Secara dengan arah horizontal. Horizontal itu mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Nah, contoh adveksi ini diantaranya saat terjadi perbedaan kemampuan penyerapan serta pelepasan panas darat dan lautan. Perbedaan pelepasan dan penerapan panas tersebut kemudian menghasilkan yang namanya angin laut dan angin darat. Ya, nah, jadi secara singkat adveksi ini adalah penyebaran awan di udara yang disebabkan oleh apa? Angin laut. Bukan. Angin di langit yang menyebar itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh udara sekitar yang panas. Nah, makanya awannya menyebar. Kemudian menghasilkan apa tadi itu? Kondensasi. Kondensasi udara. Menghasilkan ada yang namanya angin laut dan angin darat. Ya, itu yang dinamakan dengan adveksi. Kemudian ada presipitasi. Proses yang ketujuh merupakan proses presipitasi sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama meningkat. Pada tahap ini kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan kalau awan sudah tidak mampu tidak mampu menahan suhu yang makin lama tuh makin meningkat misalnya suhunya, awan tidak mampu menahan, apa yang akan terjadi? Ya, yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Nah, apa tadi? Presipitasi. Coba Supriyan bro. Presipitasi yang barusan dijelaskan itu apa? Hujan. Presipitasi. Dia bisa disebut turunnya hujan, tetapi ada prosesnya karena awan yang sudah terlalu tebal tidak mampu menahan suhu yang makin lama makin meningkat, ya, yang tinggi, sehingga terjadilah salah satu gejala alam yang dinamakan hujan. Kalian tahu hujan? Hujan itu apa? Air apa? Tapi bukan suci itu kan? Ya, air bukan air, butiran air karena dia sedikit. Jadi hujan itu adalah butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Itu yang dinamakan dengan presipitasi. Kemudian ada runoff atau bahasa Indonesianya apa? Runoff atau dengan nama lain itu adalah limpasan.
Kalau limpasan itu apa? Pernah melimpas kan? Lintas. Limpas gitu. Ya, tahap runoff memiliki nama lain limpasan, di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Dengan sebelumnya melalui berbagai apa? Air mengalir dari tempat tinggi ke rendah melalui berbagai ya, berbagai saluran. Nah, itu namanya saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya apa? Saluran yang dimaksud? Ya, parit, selokan. Ya, selokan. Apa lagi? Ya, sungai juga termasuk. Laut, danau, hingga samudra. Jadi itu yang dimaksud dengan saluran. Runoff. Coba ulang lagi. Runoff. Febri. Runoff tadi apa? Runoff adalah Pakai bahasa sendiri ya kalau beberapa saluran air sebelum proses terjadinya air yang melalui beberapa saluran seperti danau, samudra, ya, benar sekali. Jadi runoff ini adalah proses pergerakan air hujan yang terjadi dari dataran tinggi mengalir ke dataran rendah dengan melewati beberapa aliran, aliran sungai, laut, danau, dan sebagainya. Itu runoff. Kemudian yang kesembilan ada infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan tahap akhir pada proses siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan berubah menjadi air hujan jatuh ke tanah diserap tanah menjadi air tanah. Namanya adalah air tanah. Ayo, apa lagi? Infiltrasi. Gimana? Air tanah. Kemudian prosesnya setelah ke tanah maka disebut sebagai proses infiltrasi. Kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Jadi pada proses infiltrasi ini air yang turunnya dari langit jatuh ke tanah menjadi air tanah dan kembali ke laut yang menjadi air. Jadi begitu siklus hidrologi secara terus-menerus. Nah, itu adalah proses siklus hidrologi. Ada berapa? 9. Ada 9 proses siklus hidrologi. Nah, sekarang bapaknya masih ingat? Abdal. Sublimasi. Ya, sublimasi. Ada yang catat? Sublimasi. Bapak kasih tafsiran. Sublimasi itu sama penguapan perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Nah, terjadi di mana? Pertama kan ada evaporasi itu terjadi di air. Kemudian yang kedua terjadi pada jaringan makhluk hidup. Yang ketiga tadi gabungan. Yang keempat sublimasi apa?
terjadi di hubungan dan antara Itu apa? tahan energi. Ya, terjadi pada es. Nah, itu adalah sublimasi. Kemudian yang paling mudah, kondensasi. Coba Heru, kondensasi. Proses kondensasi itu proses seperti apa? Kondensasi. Ayo, kondensasi. Uji. Kondensasi. Kemudian setelah menguap menjadi partikel es menjadi awan. Kemudian turun ya, nah itu adalah kondensasi. Kemudian satu lagi lah. Ada runoff. Tadi siapa yang jawab runoff tadi? Oh, si Febri. Sekarang coba Rosa. Runoff atau limpasan. Coba. Runoff atau limpasan. Yang masih kan runoff limpasan. Dia pergerakan air hujan. Nah, air hujan itu bergerak dari dataran tinggi. ya, lanjut. Ya, pergerakan dari dataran tinggi menuju dataran rendah melalui beberapa saluran. Ada apa tadi salurannya? Laut, karena kalau danau kan pasti ada Pembuangannya meskipun dia tidak mengalir di sungai kan pasti nanti ada dari bawah sana. di agar tanah juga bisa. Nah, itu merupakan 9 proses siklus hidrologi. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, di sini ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Nah, siklus hidrologi tadi sudah melewati beberapa tahap, ada 9 tahap. Di sini kita akan membahas jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek itu artinya apa? Perpindahan awan. Tidak, berarti tidak melewati berbagai tahap yang panjang, hanya singkat. Nah, proses siklus hidrologi pendek ini yang pertama terjadi pada tahap evaporasi, kemudian kondensasi, dan turunnya awan menjadi hujan. Nah, itu merupakan siklus pendek. Coba lihat, siklus hidrologi pendek itu tahap pertamanya itu dari apa tadi? Evaporasi, kondensasi, kemudian turunnya hujan ke permukaan bumi. Itu merupakan siklus hidrologi pendek. Coba kira siklus hidrologi pendek mulainya dari mana? Dari tahap mana? Dari tahap mana? Bukan evaporasi yang nah, itu merupakan siklus hidrologi pendek. Kemudian yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Berarti sedang ya, ada pendek dan juga panjang. Ayo. Dimulai dari tahap adveksi dan desisifikasi. Ini dimulai dari tahap mana? Adveksi. Siklus hidrologi sedang pada tahapan pertama diantaranya adalah pada tahap sama dengan siklus hidrologi pendek.
pertama pada tahap evaporasi. Kemudian nanti akan ke tahap limpasan atau run off. Air hujan sendiri kemudian mengalami pergerakan melalui berbagai saluran. Nah, dia dari evaporasi sampai ke tahap lintasan atau run off. Itu lumayan panjang ya tahapnya. Nah, dari tahap evaporasi sampai ke tahap run off. Kemudian lanjut. Oh iya, dari evaporasi itu ada tahapnya lagi. Dari berbagai air yang ada di badan air kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan berangkat ke atmosfer bagian atas karena adanya pengaruh dari air uap. Karena pengaruh apa? Pengaruh sinar matahari. Nah, kemudian uap tersebut akan bergerak ke daratan karena adanya pengaruh dari proses. Dia akan bergerak ke daratan uap itu karena pengaruh dari proses. Ayo yang ke-6. Proses apa? Adveksia. Ya, karena pengaruh adveksi dia akan bergerak ke daratan. Uap air ini kemudian akan berubah menjadi awan hingga tahap selanjutnya menjadi hujan yang akan turun ke bumi. Nah, tahap selanjutnya sendiri adalah air hujan yang telah turun atau sampai ke daratan akan mengalami tahap limpasan atau dinamakan run off. Nah, itu merupakan siklus hidrologi pendek. Sedang. Siklus hidrologi sedang. Ayo, apa tadi? Sedang kita ditambah aja. Lihat tuh. Pertama dari tahap evaporasi. Kemudian enggak, dia nggak sempat bukan melewati semua tahap, tapi ada beberapa tahap yang dilewati. Ya, dari tahap evaporasi. Kemudian uap tersebut akan bergerak ke daratan karena adanya pengaruh dari proses yang keenam. Tadi itu adveksi, barulah mengalami tahap run off atau limpasan. Itu adalah siklus hidrologi sedang. Kemudian yang selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang. Jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Biasanya terjadi di daerah pegunungan. Nah, biasanya siklus hidrologi panjang ini terjadi pada daerah pegunungan. Meski hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibanding siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Nah, siklus hidrologi panjang ini awan dia tidak langsung turun menjadi hujan. Ya, jadi bagaimana prosesnya? Kalau tidak turun langsung jadi hujan? Mendung. Oh, dekat. Mendung ya? Mendung tidak berarti? Ya. Nah, coba dengar ini tahapnya lagi. Tahap pertama dari siklus hidrologi panjang ini adalah air laut yang mengalami evaporasi, lalu penguapan untuk kemudian berubah lagi menjadi molekul gas dan uap. Perubahan yang terjadi ini sendiri diakibatkan oleh panas yang berasal dari sinar matahari hingga kemudian uap mengalami tahap apa? Tahap yang es itu tahap apa namanya? Yang ada es yang terjadi pada es tadi tahapnya apa? Advensi lah. Sublimasi. Ya, sublimasi. Melalui tahap sublimasi. Selanjutnya terbentuklah awan-awan berisi kristal es dan menuju tahap yang keenam
adveksi atau perpindahan awan menuju titik-titik lainnya. Nah, pada tahap adveksi, dalamnya mengandung kristal, kemudian akan berubah arah menuju daratan serta mengalami berbagai presipitasi. Nah, itu adalah tahap-tahap siklus hidrologi panjang. Ayo, dimulai dari tahap mana tadi? Siklus hidrologi panjang. Abdul. Siklus hidrologi panjang. Dimulai dari tahap mana? Dari dataran tinggi. Dari itu proses siklus tadi itu dari tahap mana? Pertama dari tahap evaporasi. Kemudian ke tahap apa lagi? Adveksi. Sublimasi. Kemudian adveksi. Nah, nanti akan berubah menjadi gletser. Nah, gletser itu adalah hujan yang turun membentuk salju dan tidak membentuk air yang bersatu menjadi gletser. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis siklus hidrologi. Ada masih nggak siklus hidrologi pendek? Siklus hidrologi pendek dari tahap apa tadi? Sampai letup. Bukan begini. Oke. Rizky, siklus hidrologi sedang dimulai dari tahap apa? Hidrologi sedang dimulai dari tahap apa? Dia tetap dimulai dari tahap evaporasi. Nah, kemudian tahap apa lagi? Adveksi, kemudian akan mengalami tahap runoff atau limpasan. Kemudian coba Fitriani, siklus hidrologi panjang yang baru saya jelaskan. Siklus hidrologi panjang. Apa coba? Coba. Ulangin. Makanya dengarkan. Coba ini jadi saya. Siklus hidrologi panjang. Dia sesuai namanya ya, panjang berarti dia membutuhkan waktu yang lama. Ya. Coba dari saya. Ada yang bisa? Coba. Suci. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang itu terjadi di daerah pegunungan dan di daerah yang beriklim subtropis. Ayo, tahap pertama dari evaporasi, kemudian Dan adveksi. nah itu adalah siklus hidrologi panjang. Masih ada satu lagi tuh. Tahap apa lagi? Adveksi. Presipitasi. Dan terakhir itu ada berarti siklus hidrologi panjang ini melalui 4 tahap. Itu adalah jenis-jenis siklus hidrologi. Kemudian yang terakhir sekali. Apa kira-kira yang terakhir? Tidak ada? Tidak ada. Masih ada yang terakhir. Ya, kita di bumi ini memerlukan banyak yang namanya air, yaitu pasti. Itu merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, itu sangat vital perannya bagi setiap makhluk hidup. Tak hanya pada manusia, tapi juga ya seperti pohon, hewan dan tumbuhan. Nah, kita menggunakan air itu
untuk bertahan hidup seperti untuk Minum. minum. Kemudian ya. Kemudian pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk apa? Hidup. Berkembang biak. Membantu juga proses fotosintesis pada Tumbuhan. tumbuhan dan masih banyak lagi kebutuhannya. Air yang berfungsi sebagai sumber kehidupan di bumi mengalami perubahan sepanjang waktu. Nah, air yang mengalir di permukaan bumi mengalami perubahan dan melalui beberapa proses seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, melalui beberapa proses, beberapa tahapan, serta air mengalami beberapa proses hingga kembali ke bentuk semula hingga menjadi air. Coba ada yang bisa menggambarkan secara singkat proses kembalinya air ke bentuk semula itu seperti apa? Singkat saja, tidak usah ikut Dalam tanah menjadi air tanah. pertama. Secara singkat. Ayo, Rizky. Hujan jatuh ke kita terus sekali. Ayo, siapa lagi? Coba Reva. Hujan jatuh ke permukaan bumi. Ya. Jadi dinyatakan dalam menjadi air tanah jadi air laut. Proses proses siklus air lah, siklus air. Jangan berdasar lihat yang proses siklus yang cepat tadi itu kan terlalu panjang. Jadi yang singkat saja. Yang umumnya kita ketahui. Oke, saya kasih dari awal. Air menguap menjadi kemudian Jadi air. Jadi es. Terus busa. ayo. Coba ulangi. Coba. Ulangi. Ya. Dari matahari kaki. Dari awal turun hujan, terus apa itu? Bumi jatuh. Mengalir melewati saluran-saluran dan Coba air laut. oke. Dari mana? Siklus air itu siklus singkat. Air. Dari mata turun ke Ayo. Coba Febri. Coba lagi. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Suci. Coba ulangi Suci. Ulangi ya. Dari uapan air kena. Jadi air tanah dan mengalir lagi ke. Nah itu adalah proses Nah, karena kita di bumi ini membutuhkan air, maka kita juga berkewajiban untuk jaganya. menjaga air supaya Tetap air. supaya kita apa? Bersih. Supaya kita bersih agar kita bisa mengkonsumsinya. Nah, Terlindungi. ini ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian air bersih. Ayo kira-kira apa-apa saja cara untuk melestarikan air bersih? Jangan buang sampah ke sungai, Pak. Jangan membuang sampah sembarangan. Saya kasih satu clue. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Menjaga Jangan mencemari sungai. supaya terlindungi. Apa? Jangan membunuh. Menjaga kebersihan lingkungan. Tidak boleh salah seperti itu, Pak. Jangan terganggu. Tidak seperti itu. Jadi nanti kalian mau ini kan? Seandainya kalian disuruh
menerapkan cara menjaga kelestarian air. Misalnya ada menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalian mungkin kalian menstopkan yang kejauhan. Jadi cara lainnya seperti apa? Jadi misalnya jika kalian tidak bisa, misalnya ada orang-orang lain yang tidak bisa menjaga kebersihan air. Jadi kita sendiri yang memulainya dari sekarang. Misalnya apa? Misalnya Membuat selokan. ya supaya air tidak membuat selokan supaya air tidak Terkenal. tidak tergenang. Kemudian yang kedua ada mengurangi penggunaan air. Nah, mengurangi penggunaan air. Contohnya seperti apa? Mengurangi penggunaan air. Ayo. Jangan boros-boros menggunakan air. Kemudian jika ada selesai mandi, seandainya bak mandi sudah penuh, maka segera matikan keran. Nah, jadi kita memerlukan air hanya untuk kebutuhan sehari-hari yang penting. Jangan buang-buang air. Nah, itu yang kedua. Ingat ya. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua ada mengurangi penggunaan air. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Ayo, apa-apa bahan kimia yang bisa merusak ekosistem air? Minyak bumi, minyak tanah, Pokoknya yang minyak lah ya. rendang. Jangan sampai ke air. Kemudian membuang bahan kimia dengan benar. Nah, bahan kimia yang dimaksud ini seperti cat, oli motor atau bahan kimia lainnya. Jangan dibuang sembarangan supaya tidak mencemari Lingkungan. lingkungan, terutama Air. Kemudian kelima ada mendaur ulang bahan bekas. Mendaur ulang bahan bekas. Contohnya mendaur ulang bahan bekas. Kepala. Nah, kalian didaur ulang menjadi BTS. bisa gitu ya, dibuat dari botol. Saya kan dulu saya. Ayo, yang mana lagi? Woi Pak, ayo dulu Mbak. Mendaur ulang bahan bekas. Botol jadi apa misalnya? Botol jadi Jadi botol. Jadi apa sih, Pak? Saya bikin Pak. Jadi bubu botol Pak. Kemudian apa lagi? Contohnya botol mineral yang didapat daur ulang dari mainan anak-anak, plastik bekas yang bisa Bisa juga didaur jadi pot, Pak. alas atau Menjadi pot final. ya bisa. Yes. Disimpan dulu. Kemudian yang keenam ada mengadakan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi pada hutan. Ya. Ya, penanaman atau penghijauan kembali. Nah, itu merupakan cara kita melestarikan ekosistem sumber air. Nah, tadi ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya Menggunakan air. Selanjutnya Jangan memakan ikan. ya mengurangi penggunaan bahan kimia dan jangan dibuang dengan sembarangan. Mendaur ulang bahan bekas dan mengadakan reboisasi pada hutan. Nah, jadi tugas kalian kan sudah tahu apa-apa saja cara menjaga kelestarian air bersih. Jadi kalian bisa nggak menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Siap. Bisa. Ayo dimulai dari apa hal kecil? Buang sampah. Hemat air. Buang sampah di situ. Benar itu. Buang sampah pada hemat minum.
misalnya kalian berpikir kalau kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Misalnya kalian mau menjaga kelestarian air. Oke lah, kalian sudah membuang sampah di tempatnya, pokoknya sudah melakukan yang 6 di sini tadi. Tapi kalian berpikir masih ada orang lain yang tidak melakukan hal seperti ini. Nah, jadi kalian jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Setiap kita yang melakukan hal-hal seperti 6 hal ini tadi, sebenarnya sudah mengurangi pencemaran air, pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Nah, jadi jika orang lain di luar sana masih ada yang tidak melakukan hal ini tadi untuk menjaga kelestarian air, maka kalian wajib tuh melakukan 6 hal ini. Ini hal kecil loh, hal kecil. Hanya saja penanaman hutan lah, mungkin kalian tidak itu ya, tidak sanggup mungkin menanam hutan. Sanggup Pak. Nah, jadi kalian harus melakukan 6 hal ini. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak. Apakah air di bumi ini sifatnya berkurang, bertambah, atau menetap? Bertambah. Berkurang. Ayo, satu-satu. Heru, apakah air di bumi ini sifatnya berkurang, bertambah, atau menetap? Nanti. Hah? Alasannya? Ya, dia harus ada alasan. Berkurang. Nanti satu ya. Heru, apa alasannya kamu bilang itu menetap? Kenapa? Alasan dulu. Ayo. Ya, kalau menetap apa alasannya? Kalau bertambah apa alasannya? Kalau berkurang apa alasannya? Pak, udah tampung gitu ya? Nah, coba itu. Menetap. Berkurang, Pak. Febri. Karena setelah mempelajari tulis itu semua air setelah mengalir dari tempatnya. Jadi jawabannya? Menetap. Menetap. Rasa. Menetap bertambah. Oh ya, jam. Ayo. Bertambah, Pak. Yang menetap alasannya? Bertambah, Pak. Karena nggak berkurang nggak bertambah. Ayo. Waktu. Nah, kamu bisa bilang itu bertambah kenapa? Karena yang Kalau menurut kamu? Sama. Oke, dari jawaban dari pendapat kalian ada coba Febri maju. saya tepuk tangan tuh. Suaranya agak keras. Biar teman-teman bisa dengar. Coba. Apakah air di permukaan bumi ini sifatnya menetap, bertambah atau berkurang? Dengarkan. Karena setelah mempelajari siklus hidrologi, semua air yang telah mengalir akan kembali ke tempatnya. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan. Jika kita melihat dari proses siklus hidrologi, maka dapat kita simpulkan kalau kondisi air di permukaan bumi itu adalah menetap. Ya, kenapa? Karena air misalnya dari laut menguap menjadi awan, kemudian turun hujan, kembali ke lautan lagi. Jadi dia tidak bertambah, tidak berkurang, tapi menetap karena adanya proses
siklus biologi. Nah, jadi itu alasannya mengapa air di permukaan bumi itu sifatnya mentah. Oke, thank you. Karena telah mengikuti pelajaran kita ini dengan baik, meskipun dalam keadaan siang, kalau siang tuh biasanya apa? Ngantuk ya? Ngantuk tapi Kami kan apa Pak? Makan sarapan. ya, jadi materi kita cukup sampai sini. Ingat ya? Yang 6 hal. Silakan disiapkan doa. Siap, berdoa. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri.